Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Sintayong genjot mental penggawa Garuda jelang lawan Vietnam. Ditempatkan di posisi utama, Elkan Bagot masih haus ilmu di Timnas. Publik Vietnam pantang remehkan Timnas Indonesia di laga kedua. Dan kabar terbaru terkait cedera Rizky Ridho. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta para pemain Timnas Indonesia untuk all out saat bertemu Vietnam pada laga kedua Grup D Piala Asia 2023 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Jumat besok. Pasalnya, skuad Garuda butuh kemenangan untuk menjaga kans lolos ke babak 16 besar setelah di laga pertama kalah dari Irak. Pada partai terakhir, Indonesia akan bertemu dengan Jepang di mana peluang untuk meraih poin sangat kecil. Namun, Erick tetap mengingatkan para pemain Timnas Indonesia untuk tidak memandang sebelah mata Vietnam. Tim asuhan Philippe Rocher itu tampil memukau saat melawan Jepang, padahal Vietnam tidak tampil dengan kekuatan terbaik. Ada kemungkinan saat laga melawan Indonesia, The Golden Star bakal menurunkan pemain terbaiknya. Sehingga skuad Garuda harus siap dengan penampilan terbaiknya agar dapat meraih kemenangan. Kabar terbaru datang dari Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa training center PSSI di Ibu Kota Negara Nusantara dijadwalkan sudah bisa dipakai Timnas Indonesia mulai Juni 2024 mendatang. Ketum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa pemerintah dan PSSI berharap pembangunan TC tahap 1 ini dapat selesai sesuai target pada Mei 2024. Dengan demikian, para pemain dan staf pelatih dapat segera memanfaatkan fasilitas tersebut untuk meningkatkan kualitas dan prestasi sepak bola Indonesia. Pembangunan TC PSSI merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan prestasi sepak bola Indonesia. Dengan fasilitas bertaraf internasional, para pemain dan staf pelatih akan dapat berlatih dan berkembang di lingkungan yang mendukung, dilengkapi dengan infrastruktur terkini serta metodologi latihan terbaik. Dengan fasilitas yang ada diharapkan, skuad Garuda dapat berlatih lebih giat dan mampu menoreh banyak prestasi untuk Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri menyambut baik pembangunan training center di IKN. Jelang menatap berbagai ajang seperti Piala AFF U19, kualifikasi Piala Asia U20 dan kualifikasi Piala Dunia U20 2025. Indra Syafri mengatakan dirinya dan pemain sudah siap tinggal di IKN. Hal itu agar persiapan Timnas Indonesia U20 dapat maksimal dengan memanfaatkan fasilitas kelas dunia. Pria yang juga menjabat Direktur Teknik PSSI itu mengatakan lebih dahulu akan menyiapkan program Timnas Indonesia U20 ke depan. Dia perlu berdiskusi dengan klub-klub asal pemain Timnas Indonesia U20. Ia juga mengatakan bahwa kehadiran training center itu akan meningkatkan kualitas Timnas Indonesia. Sebab di sana akan hadir fasilitas kelas dunia lewat kolaborasi PSSI, pemerintah, dan FIFA. Menarik untuk dinanti kiprah skuad Garuda Nusantara dalam persiapan berbagai ajang bergengsi tersebut. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda ditargetkan harus menang saat laga kontra Vietnam. Pasalnya, Timnas Indonesia gagal merealisasikan targetnya saat melawan Irak pada laga perdananya. Kemenangan lawan Vietnam akan membuka jalan Indonesia lolos ke babak berikutnya di Piala Asia 2023. Melawan Timnas Vietnam dan mengalahkan mereka bukan hal yang mudah, khususnya bagi Sintayong. Sejauh ini Sintayong telah melawan Vietnam 4 kali bersama Timnas Indonesia. Hasilnya, ia belum pernah bisa membawa anak asuhnya meraih kemenangan. Namun pelatih asal Korea Selatan itu siap untuk menghentikan tren negatif tersebut dengan mengatakan bakal mempersiapkan Timnas Indonesia dengan lebih baik ketimbang saat melawan Irak. Ia pun menegaskan bahwa dirinya menggembleng skuad Garuda agar nanti bisa mengalahkan Vietnam di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia akan bersua Timnas Vietnam di matchday kedua Grup D Piala Asia 2023 Jumat besok pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Laga yang akan digelar di Abdullah bin Khalifa Stadium ini merupakan pertandingan hidup mati bagi Timnas Indonesia dan Vietnam. Hal itu karena mereka kompak kalah di matchday pertama. Secara rekor pertemuan, Timnas Vietnam unggul dalam 5 laga terakhir melawan Timnas Indonesia. The Golden Star belum pernah kalah dengan rincian 3 kemenangan dan 2 kali imbang.
Meski begitu, media Vietnam Total 24/7 memperingatkan anak asuh Philippe Trouchi untuk waspada. Sebab timnas Indonesia merupakan lawan yang sulit ditaklukkan, kendati Vietnam lebih unggul secara statistik dalam beberapa pertemuan terakhir. Mereka menilai timnas Indonesia mempunyai banyak senjata rahasia, seperti kelincahan Yaakob Sayuri hingga lemparan jauh Pratama Arhan. Karena itu, Total 24/7 memperingatkan timnas Vietnam untuk waspada. Kabar bahagia menghampiri timnas Indonesia jelang menghadapi Vietnam dalam lanjutan matchday kedua Grup D Piala Asia 2023. Rizky Ridho dikabarkan sempat cedera ketika membela skuad Merah Putih kontra Irak di laga perdana, sehingga bek 22 tahun itu digantikan oleh Sandy Walsh di babak kedua. Sempat ada kecemasan soal kondisi Rizky Ridho sebab dirinya tidak mengikuti latihan usai pertandingan tersebut. Namun kini terbaru, pemain yang sudah memiliki 29 caps bersama timnas Indonesia itu sudah dalam kondisi yang fit dan berlatih bersama tim utama. Tentu dengan kabar apik tersebut diharapkan timnas Indonesia bisa meraih poin penuh ketika menghadapi Vietnam di laga kedua Piala Asia 2023. Elkan Bagot menjadi salah satu pemain yang diandalkan Sintayong untuk mengawal lini pertahanan timnas Indonesia. Baik berusia 21 tahun itu sudah memiliki 21 caps bersama skuad Merah Putih, dirinya pun masih ingin menambah jam terbangnya di timnas Indonesia. Selain itu, pemain Ipswich tahun ini akan berusaha untuk bisa segera lancar berbahasa Indonesia. Elkan menjelaskan bahwa dirinya sudah lama bermain bersama skuad Garuda, namun hingga saat ini masih belum bisa berbahasa Indonesia dengan lancar. Pemain berusia 21 tahun ini berjanji akan mempelajari bahasa Indonesia dengan serius. Perlahan hal tersebut akan dilakukan dan dia ingin bisa lancar bahasa Indonesia suatu saat nanti dan bisa mempererat koneksi antar penggawa Garuda. Di samping itu, Elkan menambahkan jika keluarganya sangat bangga ketika membela skuad Garuda di Piala Asia 2023. Kabar menarik datang dari pelatih timnas Indonesia Sintayong yang memiliki agenda terselubung dengan membawa 11 pemain mudanya pada turnamen Piala Asia. Dari 26 pemain timnas Indonesia yang didaftarkan untuk mengarungi Piala Asia, Sintayong cukup berani membawa setengah skuadnya berusia di bawah 23 tahun. Timnas Indonesia juga mencatatkan sebagai tim dengan rata-rata umur termuda di ajang ini. Sintayong mengambil keputusan demikian berkaitan dengan target yang bakal ia kejar. Sin menyertakan mayoritas skuadnya dengan pemain muda, bahkan mengisi posisi inti, karena mereka juga akan diandalkan di Piala Asia U23 2024. Bahkan Sin dikejar target untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Oleh sebab itu cukup logis apabila pelatih timnas Indonesia ini mempercayai pemain muda. Agenda terselubung untuk lolos ke Olimpiade inilah membuat Sin mengandalkan kerang utama skuad Garuda dari pemain muda di bawah 23 tahun.